Tetapi Bapak Ibu, tamu undangan kami yang berulang kali sepanjang minggu ini, selamat berbahagia, panjang umur dan melayani ibadah Minggu pagi, Minggu tanggal 25 Oktober 2025, Bapak Pendeta Setia Rolo STH Uner. Selamat beribadah. Terbentang luas tanahku yang tercinta, alam indah dan kaya. Berkat-Mu Tuhan sungguh nyata, Kau pelihara tanahku Papua. Puji dan syukur Yesus buat Injil-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Kristus, Shalom. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerahnya hari ini kita melaksanakan ibadah Minggu yang terus perayaan HUT ke-69 gereja-gereja di tanah Papua. Dan sudah kita dengan berat-berat serta bersyukurlah dengan segenap hati melalui pujian, doa dan sembah, karena Tuhan itu sungguh baik. Dahulu menyebut Papua sama dengan menyebut negeri iblis, namun karena kasih-Nya Allah telah datang dan melawat Papua melalui hadirnya Otto dan Yesus serta para utusan Allah. Allah sendiri hadir mengubah sejarah tentang Papua. Dari tiada harapan ini memiliki Sultan Angkut Harapan untuk sejak 52 1855. Terang ini terus merambat menembus waktu hingga akhirnya. Dalam menetapkan waktu kegiatan di 6 Oktober 1956 sebagai hari lahirnya Gereja Kristen Injil di tanah Papua. Ini sangat kita untuk kesehatan tahun 2020 untuk selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran sehingga saudara menyebut Papua sama dengan menyebut ini. Hanya diingatkan kepada kata-kata yang selanjutnya. Pertolongan kita dalam ibadah ulang tahun ke-69 Gereja Kristen Injil di tanah Papua berlangsung hanya di dalam nama Allah yang telah tertentu, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia, serta di dalam Roh Kudus yang menghibur dan memperbaharui umat-Nya. Amin.
Tuhan berrahmat gede dan gede yang moe ada memeyawade nandolo ya lobong male renyaya rahmat gede
Buanglah segala ikatan suku sen dan berbaju siratan iman dan berikat pinggang kebenaran dan rajin persaudaraan. Janganlah enggan tunjuk kasihmu, selamatmu menanti di seberang. Sisihkan waktumu segenap Tuhanmu, jayakan GKI selamanya. Berdoa sentiasa bagi jiwa yang susah, bangunkan imannya yang lemah. Dewi keagungan gereja Esa, pujilah nama Tuhan. Janganlah enggan tunjuk kasihmu, selamatmu menanti di seberang. Sisihkan waktumu segenap waktu, jayakan GKI selamanya. Bela dan para rasul yang mendahului, Otoges dan Petrus Dakyat, Almarhum Rumaidu dan Memoridu, dan bagi segala mati. Janganlah enggan tunjuk kasihmu, selamatmu menanti di seberang. Sisihkan waktumu segenap waktu, jayakan GKI selamanya. Janganlah enggan tunjuk kasihmu, selamatmu menanti di seberang. Sisihkan waktumu segenap waktu, jayakan GKI selamanya. Selama 69 tahun Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja telah menyertai perjalanan gereja ini. Kita pun sadar bahwa dalam kehidupan sebagai gereja, setiap kali kita menyimpang dari kehendak Tuhan, maka sudah sepatutnya kita mengaku dosa. Kami mengaku bahwa kami gagal menjalankan kehidupan gereja ini,
dalam kuasa dan rancangannya. Kami cenderung melakukan apa yang kami pikirkan. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani 142 ayat 4. Seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Pujian bersama nyanyian rohani 139 ayat 4. Maka ini kita mendapatkan petunjuk kehidupan baru untuk kita memulai melangkah menuju perjalanan baru, tapi juga di tahun pelayanan kita ini setelah kita tinggalkan 69 tahun. Setiap orang yang melakukan dosanya dengan sungguh, Tuhan mengampuninya. Sebab Tuhan itu baik kepada kita semua. Ini petunjuk hidup baru, dengarlah petunjuk hidup baru bagi hidupmu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Pertama Petrus 2:7. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Say,
pulang. Hari ini 69 tahun silam, ketika dunia belum sembuh benar dari luka-luka perang dunia kedua, dan ketika membayang perseteruan politik sosial antara Indonesia dan Belanda, gereja Kristen sendiri di tanah Papua melambangkan diri menjadi gereja mandiri. Bagai perahu melancar di samudra sejarah, membawa Injil Kristus ke tiap pelosok negeri, menerjang gelombang kalangan dahsyat, diterpa oleh konflik dan menakutkan. Usai arus deras mencekam, perahu DKI terus berlayar ke tujuan yang pasti. 69 tahun usianya bersaksi di gelora zaman yang silih berganti, menerpa tubuhnya bertubi-tubi, menerjang layarnya tanpa peduli. Di amuk balai awaknya bertigai sepanjang pagi ke malam hari, membersihkannya dalam diri. Mengapa begini? Apakah nanti pelabuhan damai dapat dicapai? Syukur nanti Kristus Al-Masih memegang kemudi, perahu DKI terus melayari samudra bahari, terus bersaksi, terus melayani, kini maupun nanti. Kini kita bertemu di sini, menaikkan syukur tulus dan suci kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas karunia dan tuntunannya pada gereja kita yang suci. Berbekal iman senada esok, berbekal pengharapan terus meraih kita, berbekal kasih terus melayani, sekalipun gelora zaman silih berganti, terus mengencang dan pusaran arus sejarah terus menerus dahsyat. Gereja kita akan terus berlayar menantang badai ke tujuan akhir. Darah orang syahid beni gereja bertumbuh di bumi, demikian gereja Tuhan ini di tanah Papua. Seperti awalnya yang dinyatakan di manusia oleh perintis otogenser membawa suri Kristus yang sabar setia. 101 tahun perjuangan DKI berdikari, Injil pertama di pangkalan Sina sudah berbuah, tetapi dua-duanya jatuh berguguran kedua. Tunas muda silih berganti, maukah bertobat atau lain berulang? Sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita.
Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu. Karena iman, Henok terangkat bahwa ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah menerima kepada orang yang tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bangsa untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang di sini. Karena iman ia diam di tanah yang dijadikan itu, seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di rumah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan salah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah tua. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah dipujuk, terpanjang dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu menjadi bangsa tanah air. Dan kalau pikirannya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air seperti ini. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dari iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan di sana, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau, memberkati kepada itu dalam menyembah dan beribadah kepada Allah. Karena iman maka Yusuf menyelamatkan bangsa Israel dan berdebat dengan pulang perbuatannya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir, bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak boleh Firaun, menikmati kesenangan dari dosa, yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak turun jangan
menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintas di Laut Merah, sama seperti mereka melintasi. Maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamankan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Mereka telah luput dari mata serangan, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima penugasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dengan penjelasan. Mereka dilempari, digergaji, digoda bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Tuhan menyertai dan memberkati semua orang yang datang merayakan 60 tahun hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
Tapi pada tanggal 10 November tahun 2002 saya pernah sini. Itu Bapak Makanan dan Bapak saya 2002 Bapak dari masa 143 112 Naskahnya 143 8 perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepada Tuhan seperti saja beritahukanlah jalan yang harus ditempuh. Sebab kepada Tuhan Tuhan itu di Tuhan ini tahun 2002 karena 2020 ini saya kembali lagi berdiri otak lagi hati saya Allah dan itu dekat pada Allah saya kuat, sehat, mampu berdiri dan berjalan untuk kebenaran kasih sayang Tuhan. Jangan pikirkan apapun yang menghalangi engkau ketika dia mau pakai itu dan maaf. Bapak Ibu bayangkan tahun itu. Jadi di tanah Papua harus mampu. Berdiri teguh di depan karena umat ini banyak seperti kita. Jalan kemanapun mereka pasti Tuhan pakai untuk menyongsong dan juga menopang pembangunan. Saya jalan dari sini untuk menunjukkan hati umat. Jangan takut kepada peperangan, tapi hanya kepada Dialah yang memaksa. Bukan kita siapa lagi. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan ketika sekretaris jemaat dan ketua jemaat di depan pokoknya yang saya dalam buku saya dan bersedia kepada dan merayakan. Hari ini kami sudah berpikir untuk naik kapal yang 12 yang kedua menyimpan saja kalau kapal ini berbandar kapal itu berjalan saja. Karena kami tinggal di kampung, ada umat di sini yang akan memperhatikan membantukan kapal pergi kita. Tapi kasih sayang kita tidak akan pergi dari terbang. Kasih sayang itu kekal dan abadi. Dia mampu menerobos apapun yang menghalangi kita. Ketika ingin diceritakan penghalang semuanya berantakan, mundur, berlari. Ketika hamba Tuhan takut menyampaikan kebenaran Allah, disitulah umat ini menderita dan sejahtera. Mereka mau mengharapkan siapa lagi berdiri di depan seperti Musa. Tadi dalam bacaan ini sudah dengar ke Musa. Walaupun dia tidak mau mengakui sebagai anak dalam kerajaan itu, dia tidak mau. Karena bangsa yang menderita dia tidak suka tinggal di sana. Dia mau berbahkan hidup dengan kepastian bahwa bangsa ini tidak akan menderita di sini. Bapak Ibu dan Saudara, luar biasa kami Tuhan yang sangat mengasihi. Dia adalah Tuhan dan kepala gereja ini sekaligus pemilik sah
dari gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Dan kembalikan sah dari GKI di Tanah Papua tertulis dengan sangat jelas di dalam mukadimah tata dasar GKI di Tanah Papua pasal 1 KPU tertulis ini untuk GKI jadi dalam tata juga kita. Saya mengajar hari ini. Karena banyak juga saya kasih tugas saya sebagai dosen hukum gereja dan tata gereja. Ini barang ini selalu saya mengajar kita pada. Saya baca bagian mukadimahnya. Karena ini perayaan yang bisa diperbaiki dari kita semua yang tidak punya tata gereja boleh. Bab 1 pengakuan dan amanat pasal 1 pengakuan. Gereja Kristen Injil di Tanah Papua mengaku bahwa ia adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen di Tanah Papua yang dipanggil Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan batu penjurunya ialah Yesus Kristus sendiri. Efesus 2. Kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala yang memerintah dan memelihara gereja dengan firman dan roh. Ketiga, gereja Kristen Injil di Tanah Papua mengaku bahwa kita adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Alkitab sebagai firman Allah memimpin pengakuan, kehidupan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja. Keempat, sebagai bagian dari gereja yang didirikan. Di sini jelas Bapak Ibu bahwa gereja ini bukan milik bangsa Papua, bukan. Gereja ini bukan milik pendeta-pendeta GKI, penginjil GKI, guru jemaat GKI, penetua jemaat GKI, anggota GKI, bukan. Gereja ini milik Tuhan Allah dalam nama Yesus. Jika kita menjadi satu kesatuan yang utuh, yakin dan percaya orang yang masuk dalam persekutuan kasih karunia Allah, gereja Kristen Injil di Tanah Papua dia adalah warga kerajaan surga. Ingat identitas kita adalah warga kerajaan surga. Karena pemilik gereja ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang main-main di luar itu nanti kau jadi kerajaan ini semua. Masuk ke dalam gereja ini. Karena kita adalah warga dari kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, mari perhatikan yang namanya iman. Bacaan kita beriman. Sebagaimana yang terdapat di dalam bacaan kita di saat ini, Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Perhatikan secara khusus ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dari iman kita melihat bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dua seperti itu iman. Kita tidak mengerti dahulu bahwa nanti dari persekutuan ini siapa yang mengerti, siapa yang tahu di atas tanah ini. Nenek moyang kita yang tahu tidak ada. Juga siapa yang tahu Patriot Motor dan Tuhan Motor yang datang ke sini? Apakah anak Papua yang bisa bikin proposal? Kita berbuka anak Papua datang ke Rwanda, datang ke Jerman, kita pengen datang ke ini karena apa nanti mati binasa ini. Tolong kasih kami ini satu tidak ada, bukan komen. Paling kotor dan kembang BTS tinggalkan kampung halamannya karena tidak siapa yang tak untuk bangsa ini. Harus mengerti dengan baik. Karena kamu adalah pemilik dan kamu dan Tuhan untuk ini tidak datang dari kita dengan senang. 5 Februari 1855 sangat jelas di pagi hari jam 6 itu tahun kemerdekaan dilepaskan di seluruh Indonesia. Tapi matahari pagi yang indah
Lantas kami Paulo dan Yohanes Saulus Yesus terlutut dan berdoa di atas kapal itu. Ya semoga mencari kebenaran, menyinari kami dengan orang-orang yang malam ini, yang sekian lamanya kerana di dalam kegelapan. Kiranya sang Dewa setia mengumpulkan mereka ke bawah tongkat pembawaannya sampai sembuh. Dengar? Tapi dengan satu hal yang kita minta pembangunan. Berdoa saja. Kami minta itu rancangan pembangunan kacau balau. Bikin balau itu kacau di atas tanah ini. Saya belajar hukum gereja, jadi saya katakan, jika kita memiliki hukum gereja, maka membaca peraturan manusia itu karena jelas. Ini gereja, ini salah. Ini ujungnya menderita, ini malah berkata. Kita nggak tahu. Anak-anak Papua jangan terlibat rancang bangun kejahatan untuk pembangunan di tanah ini. Tuhan mari berikan hikmat jika pembangunan di atas tanah ini berjalan sesuai. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Pembangunan di bangsa Papua ini saya ada semua berduduk, jadi dia mau ngomong tidak dong? Dia sekali beda. Tapi berbeda perbedaan. Mereka berbeda dengan kita. Tetapi kasih sayangnya pada kita tanpa batas dia telah menunjukkan dan dia tiba di negeri ini. Sampai waktu meninggal di sini. Luar biasa. Hitler pulang. Kemudian Hitler pulang dengan penginjilan. Datanglah kita ke Samuel ini dengan membedakan sekolah guru dari Mansinang ke Wondano. 25 Oktober 1925 yang kemarin kita rayakan satu abad. Pendeta Ishak Samuel Keine pun berlutut dan berdoa di atas batu ini. Saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin dirinya. Ini doa, ini pengharapan di mana? Dan inilah credo. Di atas batu ini saya meletakkan masa depan bangsa ini. Dia tidak letakkan dengan uang. Dia tetap. Saya tak tahu langsung fakta itu. Bagaimana membaca tanda dan angka. Anak 9 tahun itu sudah terbalik begini kan. Nanti kan tabula balik begini. Kalau kamu memilih jalan salah, kamu akan tabula balik seperti itu. Tapi kalau imanmu teguh, membangun di atas doa. Sebagaimana tadi saya sudah bacakan kata-kata dari pendeta Ishak Samuel Keine. Bapak Ibu dan Saudara, pendeta Ishak Samuel Keine dialah juga yang merancang bangun tata gereja Wake Order tahun 1946-1947 di Yopa. Dan sesudah itu pada tahun 1954 dalam konferensi sendiri di Serun, mereka membahas tentang tata gereja di yang tadi saya kasih ini. Ini sudah mengalami perubahan demi perubahan, tapi tata dasarnya tetap. Siapa yang merancang bangun? Dialah yang sejarahnya kita rayakan kemarin satu abad ini. Ishak Samuel Keine. Dialah yang merancang tata gereja kita bersama dengan pendeta Tanda. Mereka dua telah membagi secara jelas bagaimana gereja ini berdiri di tanah Papua satu saja untuk menyatukan 7 wilayah. Karena itu sejak awal mula gereja ini didirikan hanya satu
untuk bangsa ini, di tanah ini, supaya kamu tidak dipecah belah oleh siapapun. Mengerti ini yang saya kasih tahu. Kalau menjadi satu kesatuan, satu kekuatan, siapapun tidak akan melawan kita. Karena kita punya kuasa dari Allah yang diberikan kepada kita. Walaupun banyak orang meragukan anak-anak Papua itu bodoh dalam IPM, karena mampu, kita dimasuk kategori bodoh secara nasional. Orang yang tulis kalimat Papua orang bodoh, dia juga bodoh. Dia sekolah jadi dia mengerti. Sebelumnya bodoh, satu saja yang betul di kampung tuh, jalan Kaputar, Buan Jaring lah, Panjat Kelapa lah, Makam Pilihan lah. Karena terus sekolah jadi begitu, tapi betul sekolah sama dengan dia. Terus dia yang balik sama dengan betul. Papua juga bodoh. Dia terus pusing dalam kata-kata yang merendahkan martabat dan harga diri kita. Tidak usah. Kalau bodoh, kenapa kamu takut orang untuk bebas? Jawab. Bodoh-bodoh kami untuk apa nih? Untuk apa? Maka itu pertanyaan kami juga harus jelas, tegas, terang dan terukur. Kalau kami bodoh, coba kasih kami pimpin negeri kami. Takut itu yang terkasih kami kesempatan pimpin negeri kami. Pendirian gereja ini juga didirikan yang namanya Sekolah Pendeta, yang pada akhirnya menjadi nama Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Ishak Samuel Kaini. Namanya diabadikan karena memang dia adalah pokok guru. Walaupun zaman berubah, tetapi pokok guru daripada Pendeta Ishak Samuel Kaini tetap terpatri indah di sanubari kita. Dialah yang mampu meletakkan dasar perjalanan bangsa ini ke masa depan. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Pendeta Ishak Samuel Kaini, satu orang saja yang mengasihi kita. Itulah sebabnya kita juga terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita yang telah menjadikan kita bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita telah berjalan sepanjang jalan ini. Bagaimana bangsa yang besar ini mengasihi kita, menghargai kita, harkat dan martabat kita. Dan kita adalah menjadi bagian yang sah dari negara ini. Bukan pertanyaan-pertanyaan teologis. Ini bukan pertanyaan politik, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau mau pikir politik, ya kau pikir situ sih. Kau bikin analisa politik, bikin di situ. Dan saya akan menjawab dari sisi pandangan teologi dirinya ini. Di sinilah kami merayakan 69 tahun Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan. Walaupun perjalanan panjang penuh liku-liku, penuh penderitaan. Kadang-kadang penginjil tidak digaji. Kadang-kadang guru jemaat dari mata jatuh. Pendeta mau berobat sampai setengah mati. Tapi mereka tetap berdiri senyum di depan umat. Dengan menenggelamkan sejumlah penderitaan. Diri setia di depan. Jadikanlah mereka Musa baik. Jadikanlah mereka Ishak Samuel Kaini baik. Jadikanlah hamba-hamba Tuhan ini dan semua umat Tuhan, anak-anak Papua. Anak-anak Papua itu dalam kategori Otus ya. Engkau baca Otus, tanya itu Pacemantan Sekda Papua di Sekta Kota Jayapura. Ada lulusan wakil ketua Provinsi Jayapura. Undang-undang Otus bicara tentang apa? Tentang orang Papua. Yang pertama Bapak Mama Papua, kedua Bapak Papua Mama bukan, ketiga Mama Papua Bapak bukan, yang keempat yang bukan Mama Papua, bukan Bapak Papua, tapi lahir besar di atas tanahnya. Mereka adalah anak-anak Papua. Jadi jangan sampai saya bilang Papua lalu lihat ke sebelah, kau bukan. Beda. Keputusan negara sudah jelas. Bahwa anak Papua termasuk mereka yang datang punya hati. Seperti Ishak Samuel Kaini
seperti Otto dan Geser yang bukan orang Papua. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang datang dengan kita dengan mata iman yang sama. Mereka yang datang mengabdi di sini, mereka punya hati. Karena itu kami juga berdoa kiranya Bapak Ibu yang datang lahir besar tinggal dengan kami, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Karena Opa dan Oma yang datang dari Ambon, Sengketa Laut, Minahasa, datang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, semua yang ada di sini, yang punya hati hidup dengan kami. Saya berdoa Tuhan, buka tingkap langitmu dan berkati orang yang ada dengan kami di tanah. Tidak kami menjadi satu kesatuan, kekuatan ilahi Allah. Tidak menjadi persekutuan dari gereja Kristen Injil di tanah Papua. Gereja ini tidak boleh dibawa kemana-mana, dia hanya ada di tanah Papua. Kalau kamu ke Maluku nanti kamu gereja di Jepang. Kalau kamu ke Toraja kamu sekolah apa gereja dengan gereja Toraja di sana. Jangan bawa GKI ini ke Toraja, jangan bawa ke Maluku, jangan bawa. Hingga dari sini juga nanti 9 tahun kami yang datang dari luar Jawa kamu gereja di sini. Karena GKI ini adalah tanda kasih sayang ekumenis untuk semua orang yang datang ke sana. Satu kali saya kasih jalan itu sudah sampai. Saya mengajar barang ini, kita bilang dari sini kami ini. GKI di tanah Papua sejak mula 69 tahun dia tetap satu, sampai Tuhan datang, dia tetap satu. Provinsi mau banyakkah? Kabupaten mau banyakkah? Kota mau banyakkah? GKI di tanah Papua tetap satu sampai Tuhan datang. Terima kasih, selamat ulang tahun. Pemilik gereja ini, Yesus Kristus Tuhan. Atas nama dan kuasanya saya berdoa dan minta Tuhan, buka tingkap-tingkap langitmu. Curahkanlah berkat-Mu yang berkelimpahan untuk bangsa ini di atas tanah ini, untuk siapa saja yang datang ke tanah ini. Kami jadikan gereja ini sebagai tanda milik Tuhan, menjadi tempat pertemuan kasih sayang kita kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nanti sebentar saya akan berdoa, bapak-bapak berdoa untuk mama-mama yang sudah melahirkan kita, yang jadi seperti ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah selalu mendengar dan menguatkan kami, bahkan rajin pada itu. Kita mengingat yang kasih. Hallelujah.
sedikit akan menolong sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menolong banyak juga.
Inilah persembahan iman bersama sama pribadi atau keluarga yang mempersembahkan persembahan iman, pengucapan syukur dan juga pemberian yang secara khusus dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Terimalah persembahan yang kami bawa hari ini sebagai bagian dari ibadah pengucapan syukur atas kasih karunia memberikan kerejalan ini. Syukur karena menemukan mereka dan syukur pemberian syukur menjadi dasar pengakuan bahwa sejarah awal sekali hanya bersumber kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kami bersyukur. Amin. Yang memberikan yang memahami, memelihara dan menuntut umatnya dalam kebenaran sampai ke dalam kebenaran bagi atau mengaku bahwa kita pada dan sesuatu yang atau mengaku bahwa mereka sendiri bahwa ada Kristus yang Kristus yang manusia menjadi pasal persekutuan ini. Atau mengaku bahwa salah adalah sesama manusia dengan tidak jiwa atau mengaku Kristus dari setiap kita ini kerajaan Allah ini ada waktu atau mengaku mengusahakan dan melihara anak waktu sebagai Allah bagi kesehatan dan kebahagiaan ini kepada kita.
dari Betania bersukacita kita bersama. Tuhan Yesus dapat mengikuti ibadah dan perayaan selama perbuatan kita semua begini modal dan manusia yang berjalan. Mohon Tuhan dalam hidup keluarga dan hidup keluarga kita untuk semua orang-orang tua. Mengucapkan syukur dari Ibu Nuri Wawah ulang tahun yang ke-17 tahun atas nama Bapak IPK, IPG dan seluruh umat kasih sentan atas perayaan yang telah diundang. Mengucapkan syukur dari keluarga Bapak Yerdi atas berkat Tuhan dalam hidup keluarga atas ulang tahun yang terkasih SPL Barat Timah pada tanggal 25. Juga mengucapkan syukur usia Bapak 23 dan tahun 3 perpuluhan dari keluarga Abu Boyd. Itu nama-nama yang saya sebutkan. Kita berdoa juga secara khusus untuk Bapak Hatta dari Pasar Memua yang lagi diantarkan ke rumah sakit daerah sini ke rumah sakit. Hai Bapak Ibu sudah ya Tuhan Allah, apa yang maha baik tahun 2025. Dan hari ini kami diperkenankan Tuhan untuk merayakan 69 tahun. Merayakan hari sukacita ini. Ini juga kehadiran dan rasa yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan kasih sayang melalui Allah yang telah menorehkan sejarah yang belum diceritakan untuk bangsa. Tuhan, jadikanlah kami kehidupan, jadikan kami otoritas dari Tuhan, jadikan kami semua yang orang tua bersama di dalam kita yang Tuhan lalu terwakili mereka adalah bersama yang bersatuan dan kesatuan semua dalam satu gereja yang juga gereja ini tidak terlihat dari mana kuasa gereja dan apa saja yang Tuhan bawa dengan cara Tuhan datang dan hidup tinggal bersama kami. Gereja ini terbuka secara utara dan terbuka. Karena itu Bapak yang baik yang membawa gereja ini ke sini juga bukan anak waktu. Yang membawa misi kepada kita ke sini juga bukan anak waktu. Tetapi mereka mengasihi kami seperti mengasihi dirinya sendiri, Bapa dan Mamanya sendiri, dan dari sendiri, Bapa Allahnya sendiri. Mereka telah memperlihatkan kepada kami jati diri yang sesungguhnya dan manusia yang Tuhan ciptakan dan sempatkan bumi ini. Karena itu melalui perayaan 69 tahun ini, dan tembok itu harus penuh. Dan kami membangun keseharian kami di tahun perayaan 41 ini. Sehingga kami hidup bersama. Ada sejak lampau bahkan hari ini pun sampai memasuki masa depan. Jora-jora guru-guru dari Nakiat Alam, dari Minahasa, dari Maluku, dan dari berbagai tempat di Indonesia. Mereka telah datang dan berada di sini. Ada sisi mereka pun mereka lahirkan. Karena itulah Allah mohon kami semua anak asli Papua menyambut dengan senang. Kehadiran anak-anak Maluku, anak-anak Kalimantan,
anak-anak Minahasa, anak-anak Toraja, anak-anak Jawa, anak-anak Bali, anak-anak Sumatera, universal dan ekumenik di atas tanah ini. Seperti firman-Mu yang hamba sampaikan, wa iman itu membawa kami untuk tidak mengetahui apa yang terjadi yang Tuhan maui, yang Tuhan kehendaki terjadi atas tanah ini. Karena itulah tuntun kami dengan kebenaran firman, dan kami mengerti maksud dan roh bagi nama Tuhan yang Maha Baik. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba bermohon untuk Bapak penikmat kami pribadi tetap pribadi. Hamba yang menyampaikan kata majelis jemaat, para ketua jemaat, ketua majelis jemaat, hamba-Mu, pendeta Mawek, badan pelayan unsur-unsur, dan seluruh warga jemaat DKI, Betania, Watson, mereka telah menunjukkan jati diri mereka sebagai warga gereja Kristen Injil yang baik. Mereka telah menjadi tuan dan nyonya rumah. Mereka telah menjadi saudara dan saudari. Mereka telah menjadi bapa dan mama bagi kami. Mereka telah menjadi kakak dan adik bagi kami. Hingga kami merasa bahwa kami ada di dalam rumah kami sendiri. Karena itulah memohon Tuhan berkat kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan turunkan. Indonesia, bahkan juga dari seluruh belahan dunia ini, untuk mengalami perayaan 1 abad pada kini ekumenik. Tuhan, berkatilah setiap orang yang telah datang di sini, pribadi dan keluarga. Ada yang datang dalam persekutuan gereja-gereja di tanah Papua, ada yang datang atas nama klasis, ada yang datang atas nama jemaat-jemaat, ada yang datang atas nama wilayah-wilayah pelayanan GKI di tanah Papua, ada yang datang secara pribadi. Yang hamba tidak sebutkan yang datang dengan cara berbagai macam maksud, hamba bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan berkati semuanya, beri sukacita, beri damai dan sejahtera. Ketika kami pulang tinggalkan negeri ini, kami tinggalkan berkat, doa syukur kami supaya Tuhan Engkau menjadikan anak-anak Undama menjadi tanda berkat, tanda kesayangan Tuhan, sehingga mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin besar di atas tanah dan bangsa ini. Bapa yang Maha Baik, mereka telah memberi kami makan, minum, mereka telah memberi kami tempat tidur, mereka telah menjaga dan melindungi kami, mereka telah mengantar kami dengan caranya, mereka kasih mobil, kasih motor, mereka dampingi kami jalan. Hamba mohon Tuhan Engkau anugerahkan kebaikan-Mu bagi mereka, sehingga ketika nanti mereka datang ke kampung-kampung kami, ketika mereka datang ke tanah-tanah kami juga akan buka hati kami buka pintu rumah kami buka tanah kami sambut dengan sukacita anak-anak Undama yang datang mengunjungi kami pada 7 wilayah adat, bahkan juga di daerah manapun, di Maluku, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, ketika anak-anak dari sini ke sana. Tuhan berkati supaya mereka mengalami damai dan sejahtera sebagaimana mereka lakukan untuk kami di sini. Tuhan berkati Bapak Gubernur untuk 6 provinsi. Tuhan berkati para bupati dan wali kota, ketua DPR. Tuhan berkati Majelis Rakyat Papua. Tuhan berkati semua organisasi yang mengucap syukur dengan berbagai macam pengalaman iman dan pengalaman rohani. Tuhan berkati, jaga dan lindungi setiap orang yang telah datang dan mengucap syukur padamu pada hari ini, dan semua yang datang di Tanah Undama dan menaikkan syukur secara pribadi, secara kelompok, pun semua hamba mohon berkat-Mu atas mereka. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua yang telah mengisi puji-pujian, untuk semua yang telah terlibat dalam ibadah ini, untuk majelis jemaat, untuk semua yang bersukacita. Berkati, jaga dan lindungi kami. Seusai ibadah ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mengalami kebahagiaan di Jemaat GKI Betania. Betania adalah sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari.
Di Betania lah kami merajuk kisah kasih sayang kami dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua. Di sinilah kami memandang 7 wilayah adat. Di sinilah kami melihat bagaimana angka 7 itu dalam hari Sabat dan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Di sinilah 12 kelompok dan pribadi bernyanyi menjadi tanda 12 suku bangsa Israel, 12 murid Yesus. Genapkanlah semua yang Engkau perlihatkan bagi kami dengan caramu, sehingga kami mengerti bahwa ketika kami datang kepadamu, kami merasakan kegenapan kasih karunia Allah atas hidup pribadi dan keluarga yang kami arahkan tiap-tiap hari. Inilah doa yang hamba bawa kepadamu. Ampunilah kami Tuhan secara pribadi, keluarga dan persekutuan. Ketika dalam perjalanan pelayanan 69 tahun ada kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan yang bekerja dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua, dalam kapasitas sebagai pendeta, guru jemaat, guru Injil, penetua semas, badan pelayan untuk kami datang dan mohonkan pengampunan dan padamu, supaya berkat-Mu pelayanan kami pada umat diberkati oleh Tuhan senantiasa, supaya nama-Mu dipuji dan dimuliakan tiap-tiap hari di atas tanah yang telah Kau berkati, bangsa yang telah Kau berkati dan kuduskan untuk mengalami damai dan sejahtera. Ini kami Tuhan, ini doa kami. Demi Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba bermohon. Amin.
Sistema
bersama dengan DKI berkaitan partai. Kembalilah ke rumahmu, ke tempat pekerjaanmu sehari-hari dengan cara sejahtera. Jadilah warga gereja yang setia dalam iman dan bertekun dalam pelayanan. Ceritakan lain yang senantiasa dimanapun kami berada. Terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan ulang tahun Gereja Presbyterian di Tanah Papua. Tuhan menyertai kesehatan kita sampai pemilik gereja ini kita terbuka. Bapak Ibu, para pendeta, penatua dan jemaat serta jemaat sekalian, marilah kita dengarkan diri kita. Kita akan masuk dalam satu. Satu, mulai. Dan waktu selanjutnya serahkan kepada sekretaris jemaat. Saya satu perempuan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Istiarolo MD dan melayani ibadah HUT 26 Oktober 2025 yang ke-69 tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang tidak bekerja senantiasa memberkati Bapak Pendeta dan
akan dididik oleh imam. Yang kedua, kalau ada diri dan diri diri selalu untuk menjalankan suatu keseluruhan dan bangsa ini. Bila ini tetap satu sampai kepada satu dia kita. Bila ini tetap satu sampai kepada. Yang ketiga, mengenai sebagai hati ulang tahun kita ini dengan Papua itu Raja Bangun terjadi oleh Pendeta Ivan Samudrini pada saat pengesahan tentang gereja yang Raja Bangun 1996 waktu itu di Yoga.
lalu dibawa ke konferensi jadi diseru sama Bapak dan diberikan sebuah pendeta untuk mempersiapkan tata gereja untuk menjadi dasar bijak bagi pekerja gereja dan kemampuan dalam gereja ini. Jika tata gereja ini disahkan pada tanggal 6 Oktober 1955 di Gereja Harapan Sempurna Romandia Pines. Jadi kalau berkenaan itu sudah ada untuk ini. Kamu juga bikin tanda laporan untuk pendeta yang dilakukan ini yang telah berdoa di dalam peradaban itu dan memberkati kita semua dengan mengurusinya kita putri bangsa Papua yang melakukan orientasi untuk dibaikkan orang Papua tadi. Kami yang sudah mengetahui dan ada tujuh kata pembacaan. Kita bersuka cita di atas tanah yang dalam rasa syukur dan terima kasih kami 69 tahun berdirinya Gereja Kristen di tanah Papua. Kami telah bersatu dalam persekutuan ibadah bersama-sama di pagi menjelang siang dan kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firman. Dan saatnya ini pula kami telah juga akan sejauh dengan makan dan minum yang telah disiapkan oleh Tuhan di tempat ini. Sebelum kami ambil makan dan minum dari saudara Tuhan ini, Tuhan memberkati makan dan minum ini. Dasar kami makan dan minum kami berikan kekuatan dan kesehatan untuk kami melangsungkan perjalanan dengan kami di tengah-tengah dunia. Berkat tangan-tangan dan menyediakan dan berkat dalam limpah berkatmu atas kehidupan persekutuan jemaat di tempat ini. Kami makan, kami minum, kami ingat keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan yang ada di mana-mana tempat mereka makan dan tidak makan. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan cukupkanlah atas makan dan minum mereka. Terima kasih Bapa. Kami sepakat dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat itu. Kami siap selamat berkat ini dengan penuh sukacita. Amin. Jauh terpencil ketika ku berjalan di sungai-sungai yang besar. Ku pergi berburu dan mencari ikan. Jauh
mencari ikan. Suara Yesus memanggil diriku, walaupun ku berada Kasih Pak Pendeta. jauh terpencil, ketika ku berjalan di sungai-sungai yang Lihat ke kamera sini Pak. Lihat ke kamera Tuhan Yesus berkati. dan Lihat ke kamera Tuhan Yesus berkati. Selamat GKI 6 Sebelah, Tuhan berkati. Lihat ke kamera sini, orang ada pasang kamera, jadi lihat ke kamera. berkati.